Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas PTRO 2026 Q1. Kalau teman-teman ada ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk PTRO kita lihat dulu untuk riwayat pembagian dividennya. Ya, ini sambil di zoom juga. Di sini untuk PTRO kita tahu kalau PTRO ini adalah perusahaan yang baik ya. Kenapa? Karena dia rutin bagi dividen. Ya, kecuali tahun buku 2021. Gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang baik ya, karena apa? Perusahaan yang bagi dividen itulah perusahaan yang terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Nah, yang terpenting 3 tahun ke belakang. Jadi seperti ini, perusahaan yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya, PTRO. Di sini satuannya 1000 USD ya, kita pindahin dulu. Oke, sekarang kita langsung pilih ke kas tarakasnya dulu. Ya, sini kita harus lihat kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Ya, uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Nah, di sini untuk posisi kasnya PTRO dia naik 6,7 juta USD. Ya, 1000 juta ya, gitu, jadinya jangan salah. Ya, naik 10% gitu. Nanti kenaikan ini kita lihat di laporan arus kas ya. Nah, berikutnya kita langsung pilih saldo labanya ya. Seperti biasa di tab ekuitas ya, yang ini nilainya. Ini penting ya untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Jadi si PTRO sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 238 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit ya, bagus, saldo labanya positif dan dia bagi dividen ya, artinya keuntungan itu nggak cuma untung di atas kertas aja ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Ini lanjut kita pindahkan angkanya untuk ekuitas ya, 44. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo terhadap modal awal di 3,5 ya, artinya PTRO telah profit sebesar 3,5 kali modal awalnya. Ya, mau contohnya modal 1 miliar telah profit 3,5 miliar di luar dividen ya. Jadi ini jelas terbukti profit gitu ya. Dan tapi secara PBV ini super premium ya, di PBV 11,45. Ya, kita tahu kalau PTRO ini termasuk salah satu saham yang populer sekali gitu ya. Gitu ya, di kalangan retail gitu ya, karena pergerakannya yang menyenangkan gitu ya, apalagi milik seorang pengusaha terkenal ya. Oke, sekarang berikutnya kita akan lihat ke laba rugi ya, kita harus lihat ke pendapatan yang ini nilainya. Nah, ini untuk pendapatan kita harus lihat karena untuk lihat pertumbuhan perusahaan ya. Di sini di pendapatan tumbuh 129 juta USD ya, tumbuh 84%. Ini naiknya signifikan ya, gitu. Ini baik sekali gitu ya, awal yang baik saya rasa untuk di Q1 ya, kinerja yang melonjak seperti ini gitu. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto ya, yang ini nilainya gitu. Nah, ini kita harus lihat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin ya. Jadi ini 12%, artinya kalau misalnya PTRO menjual barang atau jasa ya, harganya 100.000 itu ambil profit kotor 12.000. Maka carilah perusahaan yang laba bruto setinggi mungkin, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto itu semakin besar juga laba bersihnya. Ya, karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti kita dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini gitu ya, PBV-nya premium, PR juga super premium. Tapi sebelum kita bahas PR, kita lihat dulu untuk pertumbuhan laba brutonya. Di sini naik 127%. Ya, laba bersih naik 50%. Nah, kita kembali ke laba bruto ke PR ya. PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau Anda beli PTRO dengan PR 541 ini, gitu, berarti holding period Anda untuk hampir 5,5 abad ya, 541 tahun. Gitu. Karena bayangkan ya, Anda mengeluarkan uang 5.050 untuk sebuah perusahaan yang menghasilkan Rp9 per lembar. Ya, gitu. Jadi ini sangat-sangat super premium. Gitu ya. Cuman ya kembali gitu ya, kadang retail tuh memang lebih suka yang yang hot, saham yang hot gitu ya, karena banyak yang bilang fundamental sudah mati ya, dan seterusnya gitu ya. Cuman nggak masalah gitu ya, karena kan tiap orang pasti punya strategi masing-masing gitu ya, jadi nggak masalah kok. Cuman memang ini fenomena yang selalu menarik gitu ya, yang menyebabkan kadang banyak investor itu dia
menyalahkan fundamental gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagus tapi harganya turun terus gitu ya, atau enggak ya karena mungkin belinya kemahalan gitu ya. Cuman kembali lagi, mahal itu relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Sekarang kita lihat ke penerimaan kas ya, yang ini nilainya gitu. Di sini kita harus lihat penerimaan kas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini penerimaan kas dia juga naik signifikan ya, tumbuh 91%, naik 128 juta USD. Dengan rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya tinggi ya, 94%, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, gitu aja. Kalau 94% itu customer bayar 100 juta, teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 94 juta. Ya, 6 juta sisanya lagi kemana? Berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Ya, nah penerimaan kas ini gitu harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ya. Nah, sekarang bayar operasional, nanti kita dapat net CFO, ya. Nah, ini bagus nih, ya. Karena kenapa? Kalau yang sekarang nilainya positif, ya sebenarnya wajib positif, sepertinya artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Kalau yang sebelumnya ini negatif, artinya uang yang dikumpulkan itu habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, lihat tuh. Terima uang dari pelanggan 140 juta, ya, bayar supplier aja 139 juta, bayar karyawan 39 juta. Udah habis duluan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya satu kali terjadi gitu ya masih bisa ditolerir, gak masalah karena mungkin pada tahun tersebut sedang ada masalah gitu ya, kondisi lagi nggak bagus. Tapi kalau sekarang lihat tuh dia jadi positif. Ya jadi ini secara net CFO sudah ada perbaikan kinerja yang signifikan karena sebelumnya negatif sekarang jadi positif. Ya, gitu jelas. Nah sekarang kita lihat untuk aktivitas ekspansi usaha, di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Jadi negatifnya dia mungkin lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya gitu, jadi yang sekarang ya ekspansinya nggak sebesar yang periode sebelumnya. Ya ternyata aja tuh capex aja cuman setengahnya. Ya gitu. Berikutnya ke aktivitas pendanaan, di sini nilainya positif, artinya perusahaan mengambil pinjaman. Ya gitu, karena kalau dia negatif gitu aja pelunasan pinjaman atau pembayaran pinjaman gitu ya, kalau ambil pinjaman tuh nilainya positif ya gitu. Nah di sini kita lihat untuk polanya dia plus min plus dan ada kenaikan kas tara kas. Artinya apa ya, untuk ekspansi usaha dia kebanyakan dibiayai oleh operasional dan juga untuk dari pinjaman ya, dan lebihnya itu masuk ke dalam kas di dompet ya gitu. Jadi secara cash flow ini sebenarnya sudah kembali sehat. Ya sebenarnya sudah kembali sehat gitu. Nah sekarang kita lihat untuk ke resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Kita langsung pindahkan aset lancaran dulu ya, yang ini nilainya sama yang jangka pendeknya ya. Kita pindahin dulu. Nah di sini kita lihat untuk rasio lancar masih bagus ya di 1,29, tapi rasio kas ya di 0,17 ya. Jadi kewajiban depan mata itu 461 juta USD. Ya, tapi uang di dompet 78,8 juta USD. Nah, tapi selalu kita cek untuk short term debt-nya dulu. Ya, untuk utang bank jangka panjang, obligasi dan sukuknya 1 2 3 4 ini aja ya. Kita pindahin dulu. Satu lagi. Oke ya, di sini kita lihat untuk short term debt-nya ada kenaikan ya. Gitu ya, tumbuh 33,9 juta USD ya, naik 41%. Nah, untuk rasio kas short term debt ini memang sedikit lebih buruk ya dibandingkan dengan periode sebelumnya karena 0,68 gitu, lebih kecil gitu. Jadi kewajiban depan mata dengan bunga yang harus lunas kurang dari setahun 115,9 juta. Ya, uang di dompet 78,8 juta. Gitu. Mengingat ini memang sudah perbaikan ya, net CFO dari negatif ke positif. Cuman ini harus dilihat lagi ke depannya gitu ya. Karena apa? Kenaikannya ini gitu ya, berarti kan ada beban bunga yang harus dibayar. Takut nanti kasnya habis. Gitu ya. Jadi harus dilihat lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Jadi yang request saham PTRO gitu ya, kalau memang mau dilihat lagi di kuartal 2 ya nanti sampaikan aja ya ketika pendaftaran request jadwal sudah dibuka lagi ya. Oke, berikutnya kita lihat ke liabilitasnya ya, yang ini nilainya. Di sini nggak salah ini sebentar. Daerah tinggi just sekali ya di 4,2 gitu ya. Seingat saya dulu PTRO kayaknya nggak segininya gitu ya waktu tahun-tahun sebelum diakuisisi itu. Gitu ya kalau nggak salah. Kayak daerah tinggi di 4,24 untuk long term debt to equity-nya. Kita lihat long term debt-nya dulu. Di sini ada utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang dan juga utang sukuk ya. 3 ini aja yang kita pindahkan. Oke, satu lagi.
Oke ya. Di sini lihat tuh long term debt to equity ini jauh besar di atas rata-rata. Ya karena gini. Tadi kan KDR biasanya rata-rata di bawah 1 gitu. Nah, kalau long term debt to equity di bawah 0,5 gitu. Jadi ini tinggi sekali gitu ya, mengingat apalagi secara cash flow ini apalagi udah 2 periode ya, ada CFF yang positif gitu ya, dan ini juga ada negatif, dan ini juga net CFO-nya juga dia nggak, menurut saya kurang memadai ya gitu. Jadi takutnya untuk PTR ini bisa jadi over leverage ya gitu, dikhawatirkannya seperti itu gitu. Cuman kembali lagi ya, nanti dilihat aja di depan-depannya. Ini juga yieldnya juga cuman ngasih 0,3%. Jadi kalau berdasarkan dividen gitu ya, Anda balik modal 305 tahun. Ya, gitu. Nah, jadi setelah saya pindahkan PTRO ini, saya rasa adalah perusahaan yang baik ya, karena ya dia rutin bagi dividen. Ya udah mulai kembali rutin. Nah, 3 tahun kebelakang 2022 sampai 2024. Gitu, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Nah, tapi perusahaan ini ya memang sudah bukti profit juga ya. Dia setelah profit 3,5 kali modal awalnya, secara PBV ini super premium ya. Nah, atau bisa dibilang ultra premium, ini 11,45, dan juga PER juga ultra premium di 541 kali ya, dengan holding period berarti 540 tahunan ya. Nah, cash flow memang sudah ada perbaikan gitu ya, cuman saya rasa masih belum cukup memadai ya, memang sudah kembali sehat sih, tapi harus dilihat lagi di kuartal berikutnya. Nah, untuk total debt ada kenaikan gitu ya, secara likuiditas memang tampak sedikit lebih lemah ya gitu, meskipun secara rasio lancar ini masih di atas 1 ya, di 1,29. Nah, tapi untuk solvensi ini memang tinggi sekali gitu ya, jadi memang takutnya over leverage. Cuman ya, kalau seperti ini harus dilihat lagi nanti di pembayarannya ya, di lewat cash flow-nya gitu ya, karena kebanyakan biasanya ketika dia over leverage gitu ya, ketika ada kesulitan membayar, ya sudah, beratnya di situ, nanti biasanya gali lubang tutup lubang gitu ya, ambil pinjaman, perubahan pinjaman, ambil pinjaman bank lagi lebih besar gitu ya, nanti takutnya yang terburuk itu bisa PKPU ya gitu. Cuma itu jauh sekali, kalau ini sih belum ada menunjukkan tanda-tanda seperti itu ya PTRO. Nah, itu kan cuma waktu itu pernah ada ya beberapa saham dibahas seperti itu ya. Saham apa ya, teman-teman nanti cari aja ya, silahkan. Itu kan di library itu kan ada banyak ya, di video udah ada 500 lebih kayaknya video ya, jadi teman-teman bisa search saja sendiri ya, satu persatu. Oke, itu aja penjelasan untuk PTRO ya, dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya mulai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depan teman-teman harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER sederhana gitu. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat gitu ya, silakan hitung sendiri gitu ya, pakai aja, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.